Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para jamaah, para peserta Zoom, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas suatu perkara yang penting bagi kita semua. Siapapun orangnya, ya. Apakah dia seorang baru berhijrah, ataukah sudah lama berhijrah, ataukah para penuntut ilmu, bahkan para dai. Ya. Penyakit yang menimpa siapa saja, yaitu penyakit futur. Ya. Sebelum kita lanjutkan, kita harus mengerti apa itu makna futur. Ya. Makna futur. Futur, ya. Futur maknanya adalah lemas, malas, ya. Lemas atau malas, ya. Ini secara bahasa. Artinya seorang malas beribadah, ya, malas beribadah, malas untuk baca Quran, malas untuk sholat malam, malas untuk bersedekah, malas untuk berbakti kepada orang tua, itu namanya futur. Ya. Dan ini sudah disinggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, "Inna likulli amalin syirrah." Ya. Wa likulli syirrah fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnati, ya. Faqad hada, ya. Atau ihtada. Faman kanat fitratuhu ila sunnati faqad aflah, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man kanat fitratuhu ila ghairi dzalik faqad halak. Kita artikan, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap amal itu ada masa semangatnya. Ya, setiap amalan ada masa semangat. Syirrah ini bahasa Arab artinya semangat, nasyatahu. Masa semangatnya. Walikulli syarra fatrah, dan masa semangat itu ada rasa malasnya. Pada masa semangat itu ada masa malasnya. Ini disebut dengan futur. Lantas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman kanat fatratuhu ila sunnati", ya. Siapa yang masa malasnya menuju pada sunnahku, faqad aflah, maka dia telah beruntung. Dia telah beruntung. Kemudian wa man kanat fatratu ila dzalik, siapa yang malasnya pada selain sunnahku, faqad halak, maka dia binasa. Jadi sebenarnya kalau kita kembali kepada makna futur berdasarkan hadis ini, inna likulli amalin syirrah, setiap amalan itu ada masa semangatnya, wa likulli syirrah fatrah, pada masa ada masa malasnya. Ini bukan artinya maksiat, ya. Futur itu, ya, tidak sama dengan maksiat. Tapi futur itu adalah kondisi malas beribadah.
futur, bukan sama derajat maksiat. Futur yaitu kondisi tidak semangat beribadah. Berarti kalau melakukan maksiat lebih parah daripada futur. Kalau melakukan maksiat ya sudah, seorang sedang dalam kebinasaan ya. Ini bicara tentang orang yang malas beribadah. Dia ada semangat tiba-tiba dia malas. Itu dialami oleh siapa saja. Nah, kondisi malas ini ya, tidak semangat beribadah ini dialami oleh siapa saja ya. Bahkan dialami oleh para sahabat. Dialami oleh siapa? Siapa saja. Dan kunci bagaimana untuk menghadapi futur, maka Nabi SAW mengatakan, kalau kamu sedang futur, menuju kepada sunnahku. Apa solusinya? Mengikuti sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi dalam hal ini adalah, kata para ulama, yaitu beribadah dengan mudawamah. Ya. Yaitu dengan beribadah meski sedikit tapi continue. Tapi berkesinambungan. Jangan memaksakan diri untuk semangat beribadah berlebih-lebihan. Nah, selanjutnya wa man kana fatratuhu ila ghairi dzalik. Jadi dalam kondisi futur ya, kita boleh mengurangi ibadah kita, jangan memaksakan diri, tapi jangan menuju kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik, siapa yang malasnya kepada selain sunnahku, misalnya kepada maksiat. Banyak orang lagi malas kemudian dilari ke maksiat, atau kepada bid'ah misalnya. Pada bid'ah maka dia telah binasa, faqad halak. Telah binasa. Nah, jadi dari sini kita tahu bahwasanya ini obat futur. Secara sederhana, ini kalau tidak diobati dengan cara yang benar, maka menyebabkan terjerumus dalam maksiat. Jadi futur penyebab terjerumus dalam maksiat. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya istilah futur itu bukan istilah orang sedang maksiat, enggak. Istilah futur adalah istilah malas beribadah. Nah, malas beribadah kalau kita tidak manage dengan baik, kita bisa menjadikan sarana langkah untuk menuju pada maksiat. Entah kita terjerumus dalam bid'ah atau terjerumus dalam maksiat, dua-duanya dalam maksiat. Ini dampak buruk daripada futur ketika seorang tidak bisa memanage dirinya. Maka Rasulullah ingatkan bahwa setiap amal itu ada semangatnya, ada masa semangat. Ya. Dan kita sendiri mengalami. Ada masa malas. Nah, kalau masa malas hati-hati. Bagaimana cara menghadapi futur? Caranya kamu tetap beribadah, tetap komitmen, tapi tidak perlu banyak-banyak ya. Karena kau tidak mampu. Tidak mampu. Meskipun sedikit tapi continue. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya sebab futur banyak ya. Kenapa kita mengalami futur? Sebagaimana dikatakan oleh pepatah Arab, dawamul hal minal muhal. Yaitu tetap pada satu kondisi merupakan perkara yang mustahil. Tetap pada satu kondisi adalah kemustahilan. Dia manusia tidak mungkin satu kondisi. Kadang dia semangat, kadang dia enggak semangat ya. Jadi wajar jika seorang kemudian tadinya rajin kemudian malas, itu adalah hal yang suatu yang sangat logis banget ya. Pepatah Arab ya, dawamul hal minal muhal. Kemudian di antaranya ya kondisi iman yang memang mengalami kelesuan. Dalam hadis kata Nabi SAW, ya, innal iman, Rasulullah SAW bersabda, innal iman la yakhlaq fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb fas'alullah
an yujaddida imanakum. Kata Nabi SAW, sesungguhnya iman itu la yakhlaq. La khalaq itu maksudnya menjadi lesu seperti baju kalau sudah lama tidak dipakai atau sering dipakai lama-lama menjadi usang. Iman pun demikian. Iman memiliki sifat begitu. La yakhlaqu fi jawfi ahadikum. Dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita pandang, dengan apa interaksi iman lama-lama menjadi lesu. Terus ya, lesunya iman ini menyebabkan futur ya. Jadi iman benar-benar menjadi usang dalam tubuh kalian, dalam hati kalian. Sebagaimana usangnya baju, kalau gitu kata Allah, fas'alullah an yujaddida imanakum, mintalah kepada Allah agar memperbarui iman kalian ya. Ini sebab dengan lesunya iman itu ya dengan usangnya iman kalian itu menjadikan kalian futur. Kemudian tadi memang Nabi sudah kabarkan juga ini dawamul hal minal muhal. Ini juga dikabarkan oleh Nabi SAW ya, kata Nabi SAW, istaqimu walan tuhsu. Istiqomalah kalian dan kalian tidak akan mampu. Kalian tidak akan mampu ya. Bagaimanapun seorang berusaha semaksimal mungkin, maka dia tidak bakalan mampu untuk istiqamah. Manusia demikianlah. Terlebih lagi manusia tidak luput dari dosa ya. Manusia tidak luput dari dosa. Mungkin sebab berikutnya, sebab futur terjebak dalam dosa sehingga membuat dia malas ibadah. Dosa ini menyebabkan malas ibadah. Ya kata Nabi SAW, ya, kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam ya bersalah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap semua anak Adam pasti bersalah. Nah, dosa itu mempengaruhi hati ya. Dosa mempengaruhi hati, membuat futur. Dosa mempengaruhi hati. Hingga futur. Kemudian di antara sebab juga futur, sebagaimana dijelaskan oleh dalam hadis Hanzalah, yaitu terlalu lama tenggelam dengan dunia. Hanzalah mengatakan, nafaqal Hanzalah, dia bilang, aku merasa melakukan kemunafikan. Kenapa? Dia datang pada Nabi, dia bilang, Rasulullah, kami kalau berada dengan engkau mengingatkan kami tentang surga dan neraka, faka'annana ra'yal ain, seakan kami melihat surga dengan langsung, seakan kami melihat neraka dengan langsung. Tapi kalau kami pulang ketemu dengan keluarga, kami jual beli, berdagang, maka kami menjadi futur ya. Jadi di antara sebab kita futur, terlalu lama tenggelam dengan dunia, lupa untuk kembali beribadah. Ya terlalu lama, jaraknya terlalu lama enggak ngaji, terlalu lama enggak baca Quran. Ini semua menyebabkan Menyebabkan futur. Ini secara sederhana ya, sebab-sebab futur. Terus apa tanda-tanda futur? Sangat jelas ya. Orang tanya, apa tanda-tanda Anda futur? Banyak ya. Di antaranya baca Quran malas ya. Malas. Intinya malas baca Quran. Malas sholat sunnah. Ini lagi futur nih. Malas dengar pengajian. Dan lain-lain. Intinya seorang sadar bahwa dia sedang futur ya. Sekarang ini kita akan bahas setelah itu. Lantas kalau seorang terkena futur ini bisa mengenai siapa saja di antara kita. Lantas obatnya apa? Bagaimana kita bisa bangkit daripada futur tersebut? Ini akan kita bahas setelah ini insyaallah taala. Baik, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, telah kita jelaskan tadi bahwasanya setiap kita pasti mengalami namanya futur ya. Kita tidak bisa menjamin kondisi iman kita pada satu kondisi. Apalagi hati manusia berbolak-balik ya. Makanya dikatakan sumiyal qalbu qalban litaqallubihi. Namanya hati itu dikatakan hati, qalbu dikatakan qalbu, kalau dalam bahasa Arab qalbu artinya berbolak-balik.
mudah sekali hati ini kita berbolak-balik. Dia terpengaruh dengan sangat mudah dengan apa yang dilihat, dengan apa yang didengar, dengan apa yang dibicarakan. Mudah sekali. Sementara kita hidup dalam kondisi yang dimana banyak yang kita lihat, banyak yang kita dengar, banyak yang kita komentari, sehingga potensi hati untuk berubah-ubah sangat besar. Taib. Demikian juga Rasulullah SAW dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bahwasanya iman yazid wa yanqus, iman itu naik dan turun. Oleh karenanya namanya futur itu sudah hal yang tidak bisa kita hindari. Saya ulangi lagi, saya tidak berbicara kepada golongan tertentu, tapi semua orang, ya, baik penuntut ilmu, baik ustadznya, baik dai-nya, apalagi orang awamnya, baik bapak-bapak di rumah, baik ibu-ibu, ya, semuanya sangat mudah untuk mengalami futur. Taib, apa saja sarana agar kita bisa bangkit dari futur, atau agar kita tidak mudah terjerumus dalam futur? Futur akan kita alami, tapi tidak selalu. Bagaimana cara agar kita bisa lebih menstabilkan iman kita, meskipun terkadang kita futur, tapi tidak terlalu sering. Ya. Kemudian kalaupun kita sudah futur, kita bisa naik kembali. Yang pertama, ya, kalau kita sudah pada derajat di bawah daripada futur, bukan lagi futur, pelaku maksiat. Kita terjebak dengan maksiat. Hawa nafsu kita menawan kita. Kita tertawan oleh hawa nafsu. Sebagian orang demikian, dia tertawan dengan hawa nafsu. Ingin nonton apa yang dia nonton. Hobi nonton sesuatu, hobi memandang sesuatu. Dia tidak bisa melepaskan diri dari hobi tersebut. Setiap hari kalau tidak melakukan hobinya, dia merasa gelisah. Itu dia sudah tertawan oleh hawa nafsu, dan itu bukan lagi futur, itu namanya pelaku maksiat. Apa yang dilakukan? Ya bertobat. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dia tidak bertobat, ya, dikhawatirkan dia meninggal dalam kondisi sedang melakukan maksiat tersebut. Seorang menyicil dosa-dosanya setiap hari, ya. Bayangkan ada seorang terjebak dengan hawa nafsunya, dia harus melakukan maksiat tersebut setiap hari. Entah dia berzina, entah dia ganggu hubungan yang terlarang, entah dia menonton hal-hal yang haram, tapi dia harus lakukan tiap hari. Kalau tiap hari dilakukan berapa waktu? Coba dikalkulasi selama setahun, entah berapa waktu yang sudah dihabiskan untuk maksiat. Tiba-tiba Allah mencabut nyawanya, waliyadzubillah. Maka jika dia sedang terjerumus dalam maksiat, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Ya, sebesar apapun dosa Anda, Allah akan mengampuni. Allah lebih sayang kepada Anda daripada ibu Anda kepada Anda. Yakin, Allah lebih sayang daripada ibu Anda kepada Anda. Kalau kita tahu ibu kita sangat sayang sama kita, betapa sering memaafkan kesalahan kita, betapa sering memberi kepada kita sementara kita nakal, orang tua kita demikian, apalagi Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat sayang. Maka seorang jangan ragu-ragu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayang umurnya, ya, sayang waktunya, ya. Jangan sampai dia menghabiskan umurnya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu langkah pertama, dia bertobat kepada Allah. Selanjutnya apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan, ya, jika dia masih malas beribadah, berarti dia mengalami futur. Yang dilakukan oleh ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beribadah jangan berlebih-lebihan. Ini poin yang kelihatannya sederhana, tetapi ini sangat penting. Seorang jangan beribadah berlebih-lebihan. Mungkin seorang ketika dia baru hijrah, dia baca tentang kisah salaf, kemudian dia beribadah begitu kencang, baca Quran, terus tahu-tahu dia jatuh, ya. Tahu-tahu dia jatuh, tidak bisa bangkit lagi. Tahu-tahu dia hilang dari peredaran. Kenapa? Dia terlalu kencang berlebih-lebihan. Dan ini tidak dianjurkan dalam Islam. Seorang mungkin dia bisa kencang kalau melalui tahapan-tahapan. Kita mungkin lihat para salaf bagaimana ibadah mereka, bagaimana sedekah mereka, bagaimana salat malam mereka. Mereka telah melalui tahapan-tahapan iman yang luar biasa. Ketika iman mereka sudah tinggi, maka amal bisa disinkronkan dengan imannya. Nah, kita masalahnya imannya baru menata, baru menjejaki, kita pingin amal yang tinggi. Biasanya enggak kuat seorang, biasanya enggak kuat. Ini jadi masalah. Mungkin seorang baca bagaimana kisah misalnya Abbad bin Bishr radhiyallahu taala anhu. Bagaimana dia salat malam, kemudian kena panah, dipanah oleh musuh, kemudian dia masih terus salat malam, dia baca surat Al-Kahfi. Dipanah kedua kali, dia masih melanjutkan salat malamnya sampai 3 kali dipanah dan dia masih melanjutkan salat malamnya. Ketika ditanya, "Kenapa kok tidak berhenti salat?" "Saya sedang baca surat Al-Kahfi dan saya tidak ingin berhenti di tengah jalan." Ini siapa Abbad bin Bishr? Seorang sahabat yang imannya sudah tinggi. Ya. Dia sudah mencapai tahapan yang luar biasa. Ya.
Sama seperti kita baca mungkin kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang mensedekahkan seluruh hartanya. Ya kita bilang kita nggak bisa seperti itu. Kalau ada yang memaksakan dirinya mensedekahkan seluruh hartanya, mungkin dia menyesal, mungkin dia ini, mungkin dia riya. Iman nggak kuat. Maka di antara cara untuk menjaga iman agar tidak futur di tengah jalan adalah beribadah sesuai dengan kemampuan, pelan-pelan. Nggak usah kenceng-kenceng. Biar orang kenceng-kenceng, biarin aja. Kita belum sampai bilang. Saya lagi menjejaki. Ini perkara yang sangat logis. Karena kalau iman kita nggak kuat, amal kita tinggi, nggak sinkron, akhirnya kita terjatuh. Maksakan diri di luar kemampuan. Ya, dalam banyak hal seperti itu ya. Nggak mampu antum. Makanya Nabi SAW mengatakan, alaikum minal amali ma tutiqun. Lakukanlah amalan yang kalian mampu. Fa inna Allah la yamalu hatta tamalu. Allah tidak bosan sampai kalian yang bosan. Jadi Nabi mengisyaratkan lakukan amalan yang kalian mampu. Itu sesuai dengan kadar keimanan kalian. Jangan maksakan diri berlebih-lebihan. Ketika Rasulullah SAW masuk dalam masjid, kemudian Rasulullah SAW melihat ada faidah hablun mamdud baina sariyatain. Tiba-tiba ada tali terikat antara dua tiang di Masjid Nabawi. Nabi SAW mengatakan, "Ma hadzal habl?" Ini tali apa? Qalu hadza hablun li Zainab. Ini talinya Zainab radhiyallahu taala anha. Fa idza fatarat ta'allaqat. Kalau dia lagi malas ibadah, dia tetap ingin beribadah sambil menggantungkan dirinya di tali, saking semangatnya salat malam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La hullu." Kata Nabi, jangan demikian, lepas itu tali. Li yusalli ahadukum nasyatahu. Hendaknya seorang salat dengan semangatnya. Fa idza fatara falyaqut. Kalau dia lagi capek, duduk, salat sambil duduk enggak ada masalah. Ini Nabi mengisyaratkan hendaknya seorang ibadah sesuai dengan kemampuannya. Ya, tadi sudah sebutkan, ya ayuhan nas alaikum minal amali ma tutiqun. Wahai manusia sekalian, beribadahlah sesuai dengan apa yang kalian mampu. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Sungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian bosan. Wa inna ahabbal a'mali ila Allah ma dumi alaihi wa inqal. Sungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang sedikit, yang continue meskipun sedikit, yang continue meskipun sedikit. Nah, ini kadang-kadang kita lihat bukan orang baru hijrah, kita semangati dia. Kita mungkin sudah lama ngaji, kita semangati orang baru hijrah berlebihan. Kita suruh dia ini, dia semangat, tiba-tiba dia jatuh. Ya, pelan-pelan. Kalau dia terlalu semangat, kita bilang pelan-pelan ya akhi. Pelan-pelan. Karena kita baru menata iman, menata ilmu. Ya. Tiba-tiba dikagetkan dengan ini tidak boleh, dia langsung lepas dari ngaji. Nggak mau ngaji lagi. Kenapa? Ini hidup saya susah dengan pengajian. Akhirnya dia nggak kuat. Ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dina yusrun wa lan yushaddu ahadun fi din illa ghalabahu. Agama itu mudah, siapa yang terlalu kencang maka dia akan terdominasi. Dia akan kalah. Betapa sering kita melihat orang seperti itu, kencang luar biasa. Kemudian tiba-tiba futur. Tiba-tiba hilang dari peredaran. Tadinya semangat, sumbang sana sumbang sini, tiba-tiba enggak menyumbang sama sekali. Bahkan lebih parah, tadinya semangat luar biasa, ibadah kencang sama orang, bahkan kencang sama pelaku maksiat, tiba-tiba jadi liberal. Ada yang seperti itu. Ya. Makanya di antara hal yang membantu kita untuk tidak terjerumus dalam futur, beribadah, ritmenya dijaga ya. Ritmenya dijaga. Karenanya ketika hadis yang masyhur yang sering saya sampaikan juga dalam Sahih Bukhari, ketika Salman Al-Farisi menyenguk Abu Darda dan melihat Abu Darda ibadahnya berlebih-lebihan, maka Salman mengajari Abu Darda untuk tidak berlebih-lebihan. Ya. Ternyata Abu Darda malamnya salat malam, siangnya puasa, ya, sehingga dia tidak sempat memberi hak istrinya, ya. Maka Salman melihat ada kesalahan dalam praktek ibadah Abu Darda. Ya. Makanya akhirnya dia sengaja tidur di rumah Abu Darda. Kemudian Abu Darda ketika datang, dia mengatakan, "Wahai Salman, silakan makan siang." Kata Salman, "Tidak, saya tidak mau makan sampai kau makan." Kata Abu Darda, "Wahai Salman, saya sedang puasa." Kata Salman, "Enggak, sampai kau ikut makan." Akhirnya Abu Darda dipaksa buka puasa oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian Abu Darda pun ternyata Salman tidak pulang, kemudian Salman tidur bersama Abu Darda. Ketika di awal malam Abu Darda ingin bangun salat, kata Salman, "Belum saatnya." Ketika di tengah malam bangun lagi, kata Salman, "Belum saatnya." Ketika sudah lewat tengah malam, Abu Darda salat malam, bahkan dibangun oleh Salman. Kata Salman, "Saatnya kita salat malam." Baru kemudian Salman nasihati Abu Darda. Salman mengatakan, "Inna li rabbika 'alaika haqqan." Rabbmu punya hak. Wa li jasadika 'alaika haqqan. Jasadmu punya hak. Ya. Wa li zawrika 'alaika haqqan. Bahwasanya tamumu juga punya hak.
Wali ahlika alaika haqqan. Istrimu juga punya hak, fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Maka berikanlah masing-masing haknya. Jadi intinya, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, seorang ketika beribadah jaga ritme. Nanti kalau dia semakin bertambah iman, bertambah ilmu, dia akan semangat lebih. Tadinya mungkin dia mau sedekah 100.000, 100.000, lama-lama nanti kalau dia semakin iman kuat 1 juta, lama-lama dia sampai miliar. Bagi dia mudah. Bagi dia mudah. Kita nggak bisa maksa orang. Ada orang saya pernah mendapati kasus dia bertanya sama saya, Ustaz, saya kemarin sedekah terlalu banyak, saya menyesal. Dia termotivasi keluarin duit banyak, setelah itu dia menyesal. Dia bilang, bisa nggak ambil kembali sedekah yang sudah saya sedekahkan? Kenapa? Karena ritme imannya tidak sesuai dengan ritme amal yang terlalu tinggi. Ya. Makanya ikhwan-ikhwan juga yang menyemangati teman-teman, hati-hati. Orang baru ngaji pelan-pelan yang penting dia ngaji. Yang penting ritmenya berjalan, yang penting dia continue, itu yang penting. Bukan kita semangatin akhirnya kacau ya. Akhirnya kacau. Tidak mampu menjalani. Tapi di antara hal yang membantu kita ya untuk agar tidak futur ya. Agar tidak futur. Tidak mengapa ikhwan dan akhwat, kita sela-sela di antara ibadah kita dengan hiburan-hiburan yang diperbolehkan. Dengan hiburan-hiburan yang diperbolehkan ya. Jalan-jalan sama keluarga, sekali-sekali kita pergi ke mana. Itu di antara hal yang bisa buat kita semangat kembali ya. Kalau kita lagi futur, kita bisa melakukan demikian untuk agar semangat kembali. Tapi jangan maksiat, jangan cari hiburan maksiat. Jangan ajak anak istri nonton bioskop, jangan ajak istri anak nonton hal yang dilarang ya. Jangan pergi ke tempat-tempat yang situ tempat orang buka aurat. Artinya kita jalan-jalan oke. Ya, kalau kita ada uang kita bisa sewa villa misalnya, kalau kita atau ke jalan kemana, yang penting ada hiburan secukupnya. Itu membantu kita untuk semangat kembali. Ya, oleh karenanya ketika Hanzalah menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Hanzalah berkata, ya Rasulullah, nakunu indaka tudzakkiruna bin nar wal jannah. Ya Rasulullah, kalau kami di sisi Engkau ya Rasulullah, Engkau ingatkan kami tentang surga dan neraka, hatta ka'anna ra'yu ain, seakan-akan kami melihat langsung surga dan neraka. Fa idza kharajna min indik, kalau kami keluar dari sisi Engkau, afasnal azwaj wal aulad wad dhai'at, maka kami ngurus istri, ngurus anak-anak, ngurus urusan harta kami, nasina katsiran, kami banyak yang kami lupakan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi bi yadihi law tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikr la safahatkumul malaikah ala furushikum wa fi turukikum, walakin ya Hanzalah sa'atan. Demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian terus-menerus bersama aku, ya, terus berzikir, ingat surga dan neraka, maka malaikat akan berjabat tangan dengan kalian, bahkan di rumah-rumah kalian, di tempat-tempat tidur kalian, di jalan-jalan kalian. Walakin ya Hanzalah, akan tapi Hanzalah sa'atan, sesaat dan sesaat. Rasulullah ulangi 3 kali. Walakin ya Hanzalah sa'atan, wahai Hanzalah, sesekali dan sesekali. Artinya apa? Ada kita ibadah, ada saatnya kita refreshing kalau bahasa kita. Ini perlu. Rasulullah SAW lomba lari sama istrinya, ya kan ada seperti itu ya. Rasulullah SAW bercanda sama istrinya, ya. Jadi di antara hal yang bisa menghilangkan futur juga, misalnya kita tidak terus ibadah melulu, ya. Karena namanya satu ritme melulu, ini terkadang menimbulkan kebosanan. Maka terkadang kita ganti ritme ya. Sekali mungkin kita jalan-jalan sama istri, jalan sama anak, atau kita makan di mana, kayak makan di restoran, ya sekali sesuai dengan kemampuan ekonomi kita. Tapi maksud saya itu hanya sekedar selingan sehingga ibadah kita semangat terus ya. Terutama ketika kita berinteraksi dengan anak-anak, sekali-sekali kita berikan hadiah, sekali kita jalan-jalan sehingga mereka tidak menganggap suatu ibadah adalah suatu ibadah yang kegiatan yang membosankan. Baik. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang membantu kita untuk terhindar dari futur atau bangkit dari futur ya. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu, yaitu kita memperhatikan kondisi iman kita. Kata Abu Darda, "Inna min fiqhil abdi an yata'ahada imanahu wa ma naqasa minhu." Di antara fikih seorang hamba, ini penting sekali. Di antara fikih seorang hamba, dia memperhatikan kondisi imannya. Kapan naik, kapan turun. Kapan naik, kapan dia tahu. Kita ini iman kita ada dan kita rasakan sedang naik, sedang turun kita bisa rasakan. Wa min fiqhil abdi an ya'lama amuzdadun huwa muntaqisun. Di antara fikih seorang hamba, dia tahu imannya sedang naik atau imannya sedang turun. Dia harus tahu imannya sedang naik, imannya sedang turun. Bagaimana ya caranya? Dia lihat kondisi dia, semangat enggak dia baca Quran, semangat enggak dia salat malam, semangat enggak dia pergi ke masjid.
Ya, semangat enggak dia menuntut ilmu? Ini kelihatan dari imannya, naik atau sedang turun. Wa inna min fikir rajuli an ya'lama. Ini yang paling penting. Wa inna min fikir rajuli an ya'lama nazagati syaitani anna ta'tih. Di antara fikih seorang, kecerdasan seorang, dia tahu kapan godaan syaitan mendatanginya. Dia tahu kapan godaan syaitan mendatanginya, maka dia waspada dalam kondisi-kondisi tersebut. Kalau seorang sadar kalau dia bersafar sendiri dia akan tergoda dengan syaitan dan dia sudah berulang-ulang terjatuh dalam hal tersebut, jangan coba-coba safar sendiri. Ada orang subhanallah dia kalau sama temannya dia bisa bertakwa, dia bisa soleh di rumahnya, tapi dia safar sendiri, dia lepas kontrol. Dia lepas kontrol dan dia tahu dia enggak kuat seperti itu. Maka jangan coba-coba safar sendiri. Kalau dia tahu dia sewa hotel sendirian dan dia bakalan digoda dan dia sudah pernah terjebak dalam kesalahan tersebut, dia tahu setan menggoda dia tatkala dia sendirian dalam kasus sedang di hotel, maka jangan coba-coba memposisikan diri seperti itu. Kalau seorang tahu bahwasanya imannya akan hancur lebur ketika dia main Facebook, jangan coba-coba main Facebook. Masing-masing tahu dirinya. Jangan coba-coba Anda mencoba untuk spekulasi dengan iman Anda yang sudah Anda peroleh selama ini. Bisa hancur lebur dalam waktu yang singkat. Ya. Jadi seorang harus tahu kapan dia imannya turun. Jika seorang tahu dia misalnya main sama si fulan, akhirnya nanti kalau sudah main sama dia, saya lupa dengan ngaji, saya lupa. Jangan main sama dia. Dia harus ngerti kapan imannya turun, maka dihindari semua sebab-sebab yang menjadikan imannya turun. Ya. Hati-hati ya. Saya sering sampaikan cerita, saya pernah ngisi pengajian, kemudian ada di luar negeri, kemudian ada yang bertanya di bulan Ramadan. Waktu di Australia dia tanya, Ustaz saya diundang sama orang, ya, buka puasa teman-teman saya. Tahun lalu mereka ngundang saya buka puasa. Tapi akhirnya saya takut, khawatir saya kembali lagi minum-minum khamr sama mereka. Kok bisa saya bilang buka puasa minum khamr? Kita setelah buka puasa Ustaz, mereka minum khamr. Kemudian saya diajak. Akhirnya saya enggak enak, saya minum khamr lagi. Ya, habis buka puasa minum khamr. Kita enggak tradisi di luar sana kita enggak tahu. Dia bilang, apakah saya boleh memenuhi undangan mereka untuk menjaga persaudaraan? Saya bilang, enggak boleh, hukumnya haram. Anda tahu iman Anda lemah ketika itu. Buktinya Anda pernah terjerumus. Dia ajak teman-teman buka puasa, minum khamr. Mabuk-mabukan habis minum khamr. Enggak tahu salat tarawihnya bagaimana caranya. Tapi intinya seorang harus sadar kapan dia imannya lemah. Ada sebagian orang dia merasa tidak tentram kalau tidak di samping istrinya. Dia tahu dia mudah tergoda, dia tahu matanya jelalatan, dia tahu sudah jangan jauh-jauh dari istri. Ya. Istrinya membantu dia untuk bertakwa kepada Allah. Dan di antara nikmat seorang istri adalah istri yang tu'inuka ala ta'atillah, yang membantu engkau dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu engkau menundukkan pandangan, membantu engkau untuk khusyuk dalam beribadah. Jadi sama seorang wanita juga demikian, hati-hati kalau dia tahu dia main Instagram tambah rusak imannya. Kalau dia tahu dia main Instagram ternyata dia betah lihat Instagram sampai 1 jam 2 jam lihat foto, lihat makanan. Ibu bukan gitu lihat foto, lihat makanan, lihat berita artis, lihat. Ya ini Instagram merusak, menghabiskan umur Anda. Ini penyebab futur, membuat iman turun. Sudah jangan main Instagram. Apa enggak ada syarat bahagia harus punya Instagram? Kan tidak harus. Ada pintu kebahagiaan banyak. Apakah hanya bisa bahagia kalau punya teman-teman di Instagram? Kan tidak harus. Saya tidak melarang, tapi maksud saya seorang tahu diri. Dia tahu di mana titik kelemahannya. Itu di antara kecerdasan seseorang. Dia tahu kapan titik kelemahannya. Ya. Dan demikian juga yang lain. Kalau dia tahu dia lemah ketika berbicara tentang jual beli haram, aduh saya kalau sudah ditawar gini, wah saya tertarik ya. Jangan kalau itu jangan ikut transaksi itu. Kamu tahu kamu lemah dalam hal tersebut. Kamu tahu kalau kamu sudah melihat uang berkilau menutup segala pikiranmu sehingga kau ikut saja ya. Maka ini penting seorang harus ngerti kapan dia tahu bahwasanya imannya turun. Syaitan ya kalau sudah pernah berhasil dia akan ulangi jalan tersebut. Sudah pernah berhasil menggoda si fulan dia akan datang dari cara yang sama. Ya. Kalau tidak berhasil baru dia cari cara yang lain. Ya, maka kalau kita sudah pernah terjebak la yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Tidaklah seorang mukmin disengat dari lubang yang sama 2 kali. Anda pernah terjerumus, jangan coba-coba lagi. Jangan coba-coba lagi. Waktu Anda terjerumus pertama Allah selamatkan. Mungkin kedua Allah selamatkan, entah berapa kali Allah akan selamatkan. Ya, kalau tahu itu rawan untuk iman Anda, sudah jangan. Ada orang kalau kita ketemu, kita merasa iman bertambah. Ada orang kalau kita ketemu, kita merasa iman kita rusak. Ada orang kalau kita ngobrol sama dia, kita merasa iman kita rusak. Karena kita gibah sana, gibah sini. Udah jangan ngobrol sama dia. Jangan ulangi lagi. Itu bikin Anda futur.
Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang membantu kita untuk bangkit dari futur atau agar kita tidak sering terjebak dalam futur. Saya ulangi, semua kita terjerumus dalam futur, semua kita. Cuma intensitas dan kuantitas terjerumusnya itu jangan sampai sering. Kalaupun terjerumus segera bisa kembali. Segera bisa kembali. Saya bukan bahas kita tidak bakalan futur. Semua orang akan futur. Itu sudah sifat manusia tadi. Kita sudah sebutkan dalil-dalilnya. Pasti futur. Tapi bagaimana kita meminimalkan dan kalau kita terjerumus kita bisa segera bangkit. Di antara sebab yang membantu kita untuk meminimalkan futur dan bisa segera bangkit dari futur adalah memilih teman yang baik. Ini poin yang sangat penting, memilih teman pergaulan yang benar. Ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Allah mengatakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Sabarkanlah dirimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'alladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Rabbmu. Jadi kita harus punya teman-teman, itu orang-orang miskin. Saat itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berdakwah, kemudian datang orang-orang kaya, orang kafir Quraisy, orang-orang kaya. Mereka bilang, Muhammad, dakwahi kami, tinggalkan orang miskin. Kalau kami masuk Islam nanti yang lain pada ikut ya. Tapi Allah menyuruh Nabi, jangan. Nabi Allah mengatakan wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum. Sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka. Nah, cari teman. Ini kita harus cari teman karena Allah ya. Saya ingatkan kepada ikhwan akhwat. Cari teman karena Allah, bukan cari teman sesuai hawa nafsu kita ya. Ya. Kalau kita cari teman hawa nafsu kita pinginnya yang suka neraktir kita terus, yang sering yang enggak pelit. Kita pengin gitu. Tapi kita cari teman yang karena Allah yang untuk menambah iman kita. Cari teman-teman yang kita enak ajak ngobrol, dia mengingatkan kita, tidak ragu-ragu untuk mengingatkan kita. Kalau kita punya salah dia tegur dengan cara yang baik, tidak ngomel-ngomel. Itu teman yang baik. Teman yang kalau kita semakin dekat dengan dia, iman kita semakin bertambah. Maka sering orang bertanya, Ustadz bagaimana cara pilih teman yang baik? Gampang. Kamu kalau udah ketemu teman itu, kamu merasa iman nambah, itu teman yang baik. Kamu kalau berteman dengan dia, kamu rasa imanmu semakin turun, kuantitas mengaji semakin berkurang, sedekah semakin pelit, semakin tidak patuh kepada suami, itu teman buruk, itu merusak kamu. Tinggalkan teman tersebut. Jangan sampai menyesal pada hari kiamat kelak. Ya. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani an dzikri ba'da idh ja'ani. Ada orang yang menyesal pada hari kiamat kelak sambil menggigit tangannya. Dia mengatakan seandainya saya mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Seandainya dulu saya tidak menjadikan si fulan sebagai teman. Dia telah menyesatkan aku. Ini kita di zaman sekarang, teman ini punya pengaruh luar biasa. Gimana wanita yang tadinya sombong dan angkuh bisa menjadi rendah diri ketika dia bertemu dengan teman yang subhanallah yang soleha. Seorang tadinya pelit bisa jadi dermawan. Kenapa? Temannya dia jalan sama temannya dermawan luar biasa. Padahal dia tahu kondisi temannya bukan orang kaya banget, dia jauh lebih kaya, tapi temannya itu kalau memberi di depan dia tidak ragu-ragu mengajari dia untuk apa? Untuk tidak pelit. Terpengaruh luar biasa. Kita kalau ketemu dengan orang-orang seperti itu kita bisa terpengaruh. Kita bisa terpengaruh. Saya terus terang ketika di Madinah ketemu dengan orang-orang yang hebat. Teman-teman saya bukan orang kaya, tapi pengorbanan sama kawan luar biasa. Setia kawan itu luar biasa. Ya, setia kawan luar biasa. Saya tidak berbicara tentang orang yang kaya raya. Saya bicara tentang orang yang statusnya sama dengan saya, sama-sama mahasiswa, sama-sama berkekurangan. Tapi kalau sudah bicara tentang setia kawan, luar biasa. Ya, luar biasa. Mengorbankan waktunya, mengorbankan untuk teman ya. Itu saya dapati di orang-orang Arab di sana luar biasa. Jadi maksudnya kalau kita berteman dengan orang yang baik, kita akan terpengaruh. Kita berteman dengan orang yang selalu zikir misalnya, dia sering berzikir, sering baca Quran, kita terpengaruh. Masya Allah. Jadi terpengaruh. Ya. Tapi kalau kita ketemu sama orang ngomongnya dunia melulu, ngomongnya ya kita terpengaruh. Manusia ini punya sifat mudah adaptasi, ingin sinkronisasi. Akhirnya kita terpengaruh. Makanya Nabi SAW sudah ingatkan sejak awal-awal. Ya. La tusahib illa mu'minan. Jangan kau berteman kecuali sama orang mukmin. Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhahil. Seorang berdasarkan agama temannya. Maka hendaknya dia melihat siapa yang menjadikan teman. Jangan sembarang kita teman ketemu di Facebook, teman ketemu. Jangan kita aja. Kenalan oke. Tapi teman dekat, teman curhat atau apa nih, teman bertukar pikiran, teman sejalan, teman ngaji jangan sembarang. Dan anti mencari teman karena Allah. Bukan karena fisiknya, bukan karena keuangannya, enggak.
Dia dengan saya berteman dengan dia saya semakin dekat dengan Allah. Tidak, kita bisa rasakan. Kalau kita nggak semakin dekat dengan Allah, nggak usah, ngapain dilanjutkan? Ini teman akan menjerumuskan engkau ke dalam kebinasaan. Kau akan rugi waktu banyak. Ada wanita subhanallah mungkin sederhana, tapi ketika bertemu dengan wanita yang glamor, akhirnya pembicaranya tentang barang mewah, tas mewah, mobil mewah, sepatu mewah. Bangga kalau menyebutkan barang-barang branded, kesian udah. Omongannya saja menunjukkan kesombongan. Omongannya saja sudah menunjukkan kesombongan. Ini jam, inilah apalah. Ya akhi, enggak perlu. Allah tidak menilai engkau dengan penampilanmu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat pada rupamu, Allah tidak melihat pada parasmu, Allah tidak melihat pada merek bajumu, enggak. Yang Allah lihat adalah amalan dan hatimu, hati dan amalanmu. Apa yang Anda harapkan bertemu dengan teman yang glamor? Anda merasa hati Anda semakin tawadhu di hadapan Allah, semakin khusyuk? Mustahil. Ini yang buat Anda futur seperti ini. Saya sudah sebutkan tadi, di antara sebab futur adalah terlalu banyak cara dengan dunia. Makanya Allah bikin salat 5 waktu supaya kita sibuk dunia ditegur lagi. Duhur sampai subuh sibuk, duhur waktunya salat lagi. Ingat lagi kepada Allah. Habis asar mungkin sibuk apa dengan keluarga, masih asar sibuk, kembali lagi kepada Allah. Habis asar sibuk lagi, maghrib ingat lagi kepada Allah. Isya ingat lagi kepada Allah. Seperti itu. Bukan sekali dirapal satu kali, salat 1 jam, enggak. Karena hati ini mudah terpengaruh. Maka ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan saya menyesal pada hari kiamat gara-gara salah memilih teman. Anda tidak ingin futur, pilih teman yang baik. Sabarkan diri Anda untuk berteman dengan teman-teman yang mengingatkan Anda kepada akhirat. Ada orang yang kita lihat ingat akhirat, ada orang kita lihat teman kita mungkin dia sederhana, buat kita ingat akhirat. Saya hidup terlalu glamor, saya hidup terlalu mewah. Dia hidup sederhana, baju sederhana, makan sederhana. Ya, sampai Allah nyuruh Nabi untuk bersabar bersama orang-orang yang miskin. Wasbir nafsaka. Sabarkanlah dirimu. Jangan terpedaya dengan orang kafir Quraisy yang kaya-kaya tersebut. Sabarkanlah dirimu. Sabarkanlah dirimu. Jadi cari teman yang buat kita ingat kepada akhirat. Ya. Dan teman-teman seperti itu semakin sedikit. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, agar kita tidak mudah futur, jangan pernah meremehkan dosa kecil. Ini yang bahaya. Dosa kecil, katanya sepele, tapi dia membuat hati kita tercoreng ya. Kita jadi malas ya. Tidaklah seorang hamba bermaksiat illa nukitat fi qalbi nuqtatun sauda, kecuali ada titik hitam di hatinya. Semakin banyak sampai menjadi ron, menutup hati. Kalau sudah menutup hati, kita sudah buta hati. Itu yang bahaya. Makanya seorang penyair pernah berkata, khalidh dhunuba saghira wa kabira hadzaka tuqa. Wasna kamashin fawqa ardi syauqin yahdharu ma yara. Ya, la tahqiranna saghiratan innal jibala minal asa. Innal jibala minal hasa. Kata seorang penyair ya, khallis dzunuba saghiratan wa kabiratan. Jauhilah dirimu dari dosa kecil maupun dosa besar, zakat tuqa, itulah ketakwaan. Wasna kamashin fawqa ardi syauqin yahdharu ma yara. Jadilah engkau berjalan seperti di atas tanah yang penuh dengan duri-duri. Orang kerjaan sendiri tahu dia hati-hati, angkat kanan sedikit, kiri sedikit. Dunia ini isinya seperti itu, banyak jebakan. Apalagi sudah buka internet, sudah semua jebakan isinya. Banyak-banyak istighfar, banyak hati-hati. La tahqiranna saghiratan, jangan pernah meremehkan dosa kecil. Innal jibala minal hasa. Sungguhnya gunung adalah kumpulan kerikil atau kumpulan pasir ya. Jadi gunung besar. Kecil-kecil tambah banyak. Kalau kita tidak waspada, nah ini masalahnya. Kenapa kita futur? Karena kita contoh saya sederhana. Melihat aurat wanita terbuka, pada asalnya bukan dosa besar. Dosa besar kalau berzina mungkin menggaulinya atau menyentuhnya, enggak. Kalau cuma melihat, hukum asal dosa kecil. Tapi karena terbiasa, dosa kecil ini ada pengaruhnya ke hati. Ya. Hati menjadi semakin hitam, kita melihat hal yang haram, kita tidak istighfar, santai aja. Akhirnya saking terbiasa dengan maksiat tersebut, kita tidak istighfar dari maksiat tersebut. Sudah hati kita menjadi kotor. Kalau sudah kotor, sudah malas kita baca Quran, malas untuk ibadah. Baru sholat malam 2 rakaat, sudah malas banget. Apa kata Utsman? Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum. Kalau hati kalian bersih, kalian tidak akan pernah puas dari membaca Al-Quran, pingin baca lagi. Tapi hati kita bermasalah, tidak bersih,
terlalu banyak hal yang kita lihat yang haram, terlalu banyak yang kita dengar, hobi baca, hobi dengar tapi yang tidak bermanfaat. Tinggalkan hobi-hobi tersebut. Gimana enggak futur? Lihat berita ini, lihat cewek ini, cewek ini sehari lihat 100 cewek di layar kaca. Entah lewat HP, entah lihat ini. Gimana hati enggak futur? Terus bingung, kok saya bisa futur Ustaz? Gimana enggak futur? Kamu pandangan diumbar seumbar-umbarnya. Pendengaran diumbar dengan seumbar-umbarnya, dengar apa ini, dengar dengar ini. Ya wajar ya. Yang lebih parah kalau seorang sudah terjebak dalam satu maksiat, akhirnya dia beda kalau kita seorang hati-hati, seorang begini ya. Imam Ahmad kalau tidak salah pernah memberi apa namanya logika. Kalau seorang jalan di atas tanah yang penuh duri, dia pasti hati-hati 1, 2. Tapi kalau sudah terlanjur kena duri, darah, ya udah dia wes kadung. Nah, itu banyak orang seperti itu. Jadi dia jaga pandangannya, dia hati-hati, dia enggak lihat. Begitu dia sudah nonton film selesai, nonton sampai selesai, sudah kadung. Sekalian aja nanti tobatnya belakangan. Ya udah hati sudah hancur. Tapi tetap aja harus bertobat, Tapi maksud saya seorang waspada. Kalau dia melakukan dosa kecil, segera istighfar, astagfirullah. Kita enggak ada yang bisa jaga mata kita, tapi kita punya senjatanya istighfar. Penangkalnya istighfar, astagfirullah. Jadi masalah kalau sudah kita lihat dan kita istighfar, karena menganggap suatu hal yang biasa, menganggap hati kita kotor sudah hal yang biasa. Ya. Kemudian di antara hal yang membuat kita bisa bangkit dari futur, kita menghargai waktu. Ya ikhwan dan akhwat, umur kita itu waktu. Umur kita kumpulan daripada detik-detik yang kita lewati. Umur ini semuanya umur produktif, enggak ada yang tidak produktif. Ini semua umur berkaitan dengan nasib kita di akhirat. Saya sering sampaikan bahwasanya 1 detik yang kita lewati mempengaruhi kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. 1 detik aja. Karena umur kita 60-70 tahun ini sama dengan abadi. Sehingga 1 detik itu pengaruhnya luar biasa. 1 detik itu mempengaruhi kebahagiaan kita untuk abadi. Mempengaruhi level kita di surga, naik atau turun, atau di neraka semakin parah, waliyadzubillah. Maka jadi orang jangan buang-buang waktu. Waktu berusaha untuk semua berharga. Entah kita mau dakwah, entah kita mau ngobrol sama istri, kita niatkan selalu karena Allah. Ngobrol sama anak-anak, kita peluk anak-anak, bercanda sama anak-anak, ngajak anak-anak jalan-jalan, makan-makan, niatkan semua karena Allah. Sehingga waktu kita semuanya berkah. Semua yang karena Allah ada hasilnya di akhirat. Semua yang karena Allah semua ada hasilnya di akhirat. Tapi kalau kita nganggap umur kita masih panjang, subhanallah, kita enggak tahu kapan dipanggil. Sekarang aja banyak orang yang meninggal di sekitar kita. Ya. Kapan kita meremehkan umur, kita sangat mudah untuk futur. Kapan kita meremehkan waktu, sangat mudah untuk futur. Waktu enggak ada, main ini, main anu. akhirnya futur. Saya bukan bilang maksudnya kita menghargai waktu ibadah melulu, enggak. Tapi setiap aktivitas yang kita lakukan, kita niatkan karena Allah. Mau ngobrol sama orang tua, mau ngobrol sama adik-adik, ketawa-ketawa sama mereka, niatkan karena Allah. Saya sisihkan waktu ini untuk ngobrol karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Subhanallah, saya tidak lihat orang, saya tidak banyak ketemu orang. Tapi saya tidak lihat orang yang sangat disiplin dengan waktu seperti Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Disiplin luar biasa. Waktu sekian itu namanya orang menghargai umurnya. Anda tidak hargai umur, buang-buang umur. Bahkan kalau kita bercanda-canda malam hari, waktunya dia istirahat, dia bilang, "Ya ikhwan, silakan lanjutkan, saya istirahat dulu." Dia tidak malu-malu untuk izin meninggalkan majelis. Dia pergi sholat, makanya dia harus bangun lebih cepat dan yang lainnya. Kalau sudah jadwal jam sekian. Benar-benar menghargai waktu. Itu orang yang tahu umurnya bernilai. Dan umur ini 1 detik saja mempengaruhi kehidupan Anda di akhirat kelak. Nah, kalau Anda umur dibuang-buang buat ngelamun 1 jam. Ya ngelamun buat apa itu? Nanti pikir. Kalau nanti baca sesuatu yang bermanfaat, nanti baca bosan semuanya, pokoknya bermanfaat ya. Ya, bermanfaat. Belajar apa saja. Saya ingin tahu tentang sesuatu yang penting bermanfaat untuk akhirat Anda, lakukan. Ingin tahu sesuatu silakan baca. Tapi jangan buang-buang umur. Umur itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama anak muda. Ya, kata Nabi SAW bahwasanya 2 kaki hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat kecuali akan ditanya 4 perkara, di antaranya ditanya an umrihi fima afnah, tentang umurnya kemana dihabiskan, kemudian Allah khususkan anak muda, wa an syababihi fima ablah, dan masa mudanya kemana dihabiskan. Umur ditanya secara umum, bukan cuma anak muda yang ditanya, orang tua juga ditanya, tapi khusus anak muda ada pertanyaan khusus.
Karena itu waktu produktivitas kalau tidak dimanfaatkan maka menjadi bumerang bagi mereka pada hari kiamat kelak. Ya, sungguh benar pernyataan apa? Al-waqtu kasayf illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu seperti pedang, kalau kau tidak patahkan pedang tersebut akan matahkan engkau. Kalau kau tidak gunakan untuk kebaikan, kau akan gunakan pada yang menjadi bumerang bagimu pada hari kiamat kelak. Baik, yang berikutnya jangan lupa rutinitas ibadah meskipun sepele tapi jangan tinggal. Apapun terjadi saya tidak mau tinggalkan. Apa contohnya? Zikir pagi petang. Apapun yang terjadi saya tidak boleh tinggalkan. Zikir pagi petang penuh dengan doa-doa yang membuat Anda bisa dijaga oleh Allah. Seperti Allahumma nas'aluka Allahumma nas'aluka afiyata fid dunya wal akhirah. Minta afiyah, keselamatan. Ya. Kemudian minta keselamatan fi jasadi wa fi sam'i wa fi basari. Ya Allah berilah keselamatan pada pandanganku, pada jasadku, pada pendengaranku. Itu doa zikir pagi petang ada seperti itu. Jadi doa Allahumma fatir samawati wal ardi alimul ghaibi wasyahada rabb kulli syai'in malika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzubika min syarri nafsi a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirki. Ya Allah, aku berlindung dari keburukan jiwaku ini banyak keburukannya. Wa syarri syaitani wa syirki, dan aku berlindung kepada Engkau dari godaan syaitan dan kesyirikannya. Dalam sebagian riwayat wa syaraki, yaitu dengan teman-temannya, anak buahnya. Minta perlindungan dari keburukan internal dan keburukan eksternal. Jadi kalau Anda melanggengkan zikir pagi petang, itu sudah cukup punya benteng agar Anda tidak futur. Kalau futur pun tidak lama-lama. Jadi kita punya rutinitas ibadah yang saya tidak boleh meninggalkan apapun yang terjadi. Contohnya zikir pagi petang. Contohnya baca Quran. Meskipun satu halaman. Pokoknya tidak ada hari tanpa saya tidak baca Quran. Meskipun satu halaman. Meskipun satu ayat. Kalau komitmen. Kecuali tadi kalau menganggap umur nggak ada nilainya, ya terserah mau buang umur, terserah. Kalau Anda nggak ingin futur, Anda harus punya komitmen. Saya harus baca Quran. Saya tidak bilang targetkan 3 juz. Kita ini bukan orang pondok. Ya. Kita punya banyak kegiatan. Bukan sedang nongkrong di masjid. Kalau iktikaf ya boleh punya target. 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz, 5 juz. Subhanallah, saya punya kawan. Bulan Ramadan kemarin dia khatam 16 kali. Bulan Ramadan dia khatam 16 kali. Ya, dia mungkin nggak ada kerjaan, kemudian di rumah bisa baca Quran. Itu kita kan bicara kehidupan kita sehari-hari. Masing-masing punya kesibukan. Makanya saya tidak bilang punya target 1 juz, saya tidak bilang Anda punya target 1 juz. Tapi yang penting jangan sampai ada hari lewat Anda tidak baca Quran. Contoh juga, saya harus sholat malam meskipun 1 rakaat. Kalau saya tidak bisa sholat malam, saya qadha di siang hari, jadikan genap. Ya. Jadi contoh ini amal-amal ini yang menjadi benteng kita. Kita mau futur nggak jadi, jadi futur nggak jadi karena kita dirutinkan dengan ibadah-ibadah seperti itu. Aduh Ustaz, saya lupa zikir pagi petang. Sudah isya. Enggak apa-apa, baca malam hari, enggak ada masalah. Ustaz, saya lupa zikir pagi, sudah terbit matahari jam 7. Enggak apa-apa, baca jam 7, enggak ada masalah, diqadha. Enggak ada masalah. Semakin baca lebih cepat semakin bagus. Saya kalau lupa enggak apa-apa. Ini contoh, ya. Jadi rutinkan istighfar. Saya harus istighfar tiap hari. Misalnya berapa kali? Mungkin sunnahnya sih 100, kalau bisa 100 pagi, 100 petang. Tapi kalau enggak bisa, sebisanya. Yang penting jalan astagfirullah. Hari ini sudah istighfar belum ya? Astagfirullah. Yang terakhir, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, yang penting adalah doa. Kita enggak bakalan bisa istiqomah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzakki may yasha. Kalau bukan karena karunia Allah dan kasih sayang Allah, tidak seorang pun dari kalian yang saleh. Ma zaka minkum ahadan. Walakin Allah yuzakki may yasha. Tapi Allah mensucikan siapa yang Allah kehendaki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula Allah ya ma sallaina wala tasaddaqna, ya. Kalau bukan karena Allah kami mahtadaina, kami tidak dapat hidayah, wala sallaina wala tasaddaqna, kami tidak bisa salat, kami tidak bisa sedekah. Yang bikin kami semua bisa demikian hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya penghuni surga ketika mereka masuk surga mereka mengatakan alhamdulilladzi hadana li hada. Segala puji bagi Allah yang memberikan kami petunjuk sampai di surga. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kami tidak bisa dapat hidayah kalau bukan Allah yang kasih hidayah. Maka berdoa, merengek, minta kepada Allah, nangis, ya Allah, hatiku lemah ya Allah. Ya. Aku mudah sekali terpengaruh ya Allah, mataku liar sekali ya Allah. Aku ingin mendengar macam-macam ya Allah, hatiku merindukan untuk yang buruk ya Allah. Berdoa, minta kepada Allah, nangis kepada Allah. Allah yang mengatur hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja mungkin rekan-rekan yang hati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mewafatkan kita di atas keimanan dan ketakwaan
dan semoga Allah memperbarui iman kita selalu. Semoga kita kalau sedang bermaksiat segera bertobat kepada Allah. Kalau sedang bermaksiat ingat bahwasanya nyawa kita bisa dicabut oleh Allah kapan saja. Cukup orang-orang sekitar kita meninggal menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita lagi futur, ingat bahwasanya setiap detik yang kita lewati punya pengaruh dalam kehidupan kita di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.